Melansir Count Offside, Chelsea kini dikabarkan tertarik untuk bersaing dengan Manchester City dan Arsenal dalam perburuan gelandang Torino, Samuel Ricci. Menurut laporan tersebut, gelandang berbakat ini memiliki bandrol sekitar 50 juta euro. Chelsea sendiri baru-baru ini menjual Conor Gallagher di musim panas, sehingga kebutuhan mereka akan gelandang baru semakin jelas. Namun muncul pertanyaan apakah Ricci akan senang bergabung dengan klub Stamford Bridge itu jika hanya menjadi cadangan. Selain itu masih harus dilihat apakah Chelsea benar-benar akan mengeluarkan dana besar untuk sang pemain. Raksasa La Liga Atletico Madrid dikabarkan siap bersaing dengan 4 klub papan atas Eropa dalam perburuan Jonathan David. Pemain brilian Lille tersebut akan berstatus bebas transfer di musim panas tahun depan setelah kontraknya habis pada Juni 2025. Menurut kabar yang dilansir Tuttosport, Atletico Madrid sedang mempertimbangkan serius untuk merekrutnya. Bintang Lille tersebut telah mencetak 8 gol dalam 13 penampilannya di semua kompetisi untuk klub asal Prancis tersebut. Namun sejauh ini Los Rojiblancos belum melakukan pergerakan konkret untuk mewujudkan transfernya. Manchester United akan kembali beraksi pada ajang Premier League dan akan menjamu Brentford di Old Trafford. Jelang laga ini, MU mengalami sejumlah masalah cedera. Ada sekitar 6 pemain tim inti mereka yang masih harus menepi karena cedera. Namun The Athletic melaporkan bahwa MU berpotensi mendapatkan tambahan tenaga di laga ini. Pasalnya, Mason Mount berpotensi comeback di laga tersebut. Sang gelandang dikabarkan sudah pulih dari cedera. Ia siap berlatih dengan tim utama MU di pekan ini. Namun kepastian Mount bisa comeback di laga ini atau tidak tergantung dari progres sang pemain saat latihan. Pemain Monza Daniel Maldini menciptakan sejarah untuk timnas Italia pada laga Nation League melawan Israel. Debutnya untuk Gli Azzurri di laga itu membuat untuk pertama kalinya ada 3 generasi dari keluarga yang sama bermain untuk timnas Italia. Debutnya bersama Italia membuat Daniel mengikuti jejak ayahnya Paolo Maldini dan kakeknya Cesar Maldini. Maldini terakhir yang mewakili Italia adalah Paolo yang telah mencatatkan 126 cap senior dan mencetak 7 gol. Daniel mengatakan bahwa ada sensasi yang kuat ketika ia masuk ke lapangan dan dia bangga orang tuanya menonton langsung di stadion. Penyerang Atalanta Ademola Lookman mencoba memaksakan kepergian selama musim panas dan ada laporan ia bisa mencobanya lagi di bulan Januari. Menurut pakar transfer Sky Sport Florian Plettenberg, Lookman masih bersemangat mencari tantangan baru dan bisa meminta untuk dilepas pada bursa transfer Januari jika tawaran yang tepat datang. Harga yang diminta Ladea berada di angka minimal 30 juta euro. Akan tetapi harga tersebut berpotensi lebih besar jika Lookman terus mencetak gol. Sang pemain bahkan saat ini masuk dalam nominasi Ballon d'Or. Arsenal kembali menghadapi pukulan telak dengan cederanya bek serbaguna mereka Takehiro Tomiyasu. Pemain asal Jepang ini dikabarkan mengalami cedera lutut yang memaksanya absen dalam beberapa pekan ke depan. Menurut laporan dari Tim Talk, pemain 25 tahun itu mengalami masalah kambuhan pada lututnya yang membuatnya kemungkinan besar absen hingga 1 bulan ke depan. Cedera terbaru Takehiro Tomiyasu ini datang di waktu yang tidak tepat bagi Arsenal. Jika Tomiyasu tidak bisa pulih hingga setelah jeda internasional berikutnya, Arsenal akan kehilangan jasanya untuk 7 pertandingan. Manchester United mendapatkan kabar baik terkait kondisi Tyrell Malacia. Sang pemain dilaporkan akan segera kembali bermain setelah 1 tahun menepi karena cedera. Menurut laporan Manchester Evening News, penantian Manchester United untuk kembalinya Malacia kemungkinan akan segera berakhir. Bek kiri ini dikabarkan akan comeback pada bulan ini setelah kondisi cederanya menunjukkan perkembangan yang signifikan. Malacia kini dilaporkan sudah tidak merasakan sakit saat berlatih dan kebugarannya semakin membaik. Tim medis Manchester United telah memberikan lampu hijau bagi Malacia untuk kembali bermain. Musim panas 2024 menjadi periode yang penuh dengan dinamika bagi Napoli. Setelah turun dari kejayaan, klub menghadapi ketidakpastian yang mengguncang beberapa pemain kunci. Agen Mario Guifredi mengungkapkan bahwa Inter Milan adalah klub pertama yang mencoba merekrut kapten Napoli, Giovanni Di Lorenzo, selama jendela transfer musim panas. Di Lorenzo sempat mengajukan permintaan transfer saat Napoli berada dalam masa sulit dan berusaha untuk meninggalkan klub. Namun pelatih Antonio Conte serta Presiden Aurelio De Laurentiis berhasil meyakinkannya untuk tetap bertahan. Ada kabar baik datang bagi Chelsea.
Bek mereka Reece James dijadwalkan akan segera comeback di tim utama mereka. Melalui situs resmi klub, Chelsea mengumumkan bahwa comebacknya James sudah semakin dekat. Sang bek akhirnya sudah berlatih kembali bersama skuad The Blues. Hal ini merupakan pertanda baik bahwa sang bek kondisinya sudah semakin fit. Namun kabar yang beredar di Inggris menyebut bahwa James masih perlu waktu untuk memulihkan kebugaran tubuhnya, sebab ia belum pernah bermain kompetitif di musim ini. Paling cepat James diperkirakan comeback di akhir bulan ini. Ada kabar mengejutkan datang dari Manchester United. Setan Merah dilaporkan baru-baru ini memutus kontrak Sir Alex Ferguson sebagai ambasador mereka. The Athletic melaporkan bahwa keputusan untuk memutus kontrak Sir Alex Ferguson sebagai duta klub diambil oleh Ineos. Owner baru Manchester United itu saat ini sedang melakukan pengetatan anggaran di tim mereka. Alhasil mereka mulai menutup sejumlah pengeluaran. Menurut laporan itu, Sir Alex Ferguson mendapatkan bayaran jutaan pound sterling sebagai duta Manchester United. Alhasil, manajemen MU menilai kontrak besar itu harus diputus untuk penghematan tim mereka. Guglielmo Vicario telah menjadi pusat perhatian di Tottenham Hotspur pada musim ini berkat penampilan impresifnya. Kiprahnya di bawah mister gawang mendapatkan pujian luas terutama setelah serangkaian penyelamatan gemilang. Prestasinya di Premier League juga membuatnya diminati oleh beberapa klub besar di Italia. Namun Tottenham tidak akan melepas Vicario dengan mudah. Menurut laporan dari Calcio Mercato, klub dari London Utara ini hanya akan mempertimbangkan tawaran yang luar biasa untuk kiper andalannya. Inter Milan sendiri diketahui tertarik membawa Vicario kembali ke Serie A. Manchester United dikabarkan telah siap untuk melepas Anthony ke klub lain pada jendela transfer musim dingin Januari mendatang. Menurut laporan dari Cult of Sight, keputusan untuk menjual Anthony didasari beberapa alasan penting. Salah satunya adalah minimnya peningkatan performa dari sang winger selama ia berada di klub. Selain itu, menjual sang pemain juga dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban gaji klub. Dengan demikian, manajemen merasa bahwa pelepasannya pada Januari 2025 adalah pilihan terbaik bagi kedua belah pihak. Daftar peminat Alphonso Davies di musim panas tahun depan semakin bertambah. Terbaru, Manchester United berminat pada bek milik Bayern Munchen tersebut. Dilansir Sky Sport Germany, Manchester United ingin merekrut Davies karena mereka butuh tambahan bek kiri baru di tim mereka. Ten Hag merasa perlu memperkuat sektor tersebut. Davies merupakan salah satu bek kiri terbaik di dunia saat ini. Menurut laporan tersebut, Manchester United benar-benar serius untuk mengamankan jasa Davies. Mereka dilaporkan sudah mulai menyiapkan proposal untuk merekrut sang pemain. Klub Premier League Manchester United dilaporkan akan membuat satu transfer di musim dingin nanti. Setan Merah dilaporkan akan mencoba merekrut Leon Goretzka dari Bayern Munchen. Sky Sport Germany melaporkan bahwa Manchester United memutuskan untuk merekrut Goretzka sebagai pengganti Casemiro. Gelandang asal Brasil itu kabarnya sudah tidak masuk dalam rencana Erik ten Hag. Kontrak Goretzka di Allianz Arena sendiri akan berakhir pada tahun 2026 mendatang. Setan Merah diperkirakan bisa mengangkut pemain timnas Jerman itu di kisaran 20 juta euro saja. Arsenal tertarik untuk mendatangkan Alex Meret dengan status free transfer. Namun agennya menegaskan ada negosiasi yang harus dilakukan dengan Napoli. Alex Meret saat ini memasuki tahun terakhir dalam kontraknya di Estadio Diego Armando Maradona dan dianggap sebagai bagian penting Napoli. Menurut laporan terbaru dari Football Transfer, Arsenal sangat tertarik mendatangkan Meret ke London Utara dengan status bebas transfer, namun dengan catatan sang kiper tidak menyetujui kontrak barunya dengan Napoli. Jika dia memilih pergi ke Emirates Stadium, sang penjaga gawang kemungkinan akan menjadi pelapis kiper nomor 1. Chelsea dikabarkan terus memantau perkembangan gelandang Lille Angel Gomez. Meski begitu, beberapa klub lain termasuk Manchester United juga disebut tertarik untuk mengamankan tanda tangan pemain berusia 24 tahun tersebut. Laporan terbaru dari Give Me Sport mengklaim bahwa Manchester United tertarik untuk memulangkan mantan pemainnya tersebut. Namun, situasi di Old Trafford masih tidak jelas terutama dengan performa klub. Di tengah ketidakpastian ini, Angel Gomez kemungkinan akan lebih memilih Chelsea jika ingin kembali merasakan atmosfer Premier League. Real Madrid dilaporkan masih mencari gelandang baru guna memperkuat komposisi lini tengah pasca ditinggal pensiun Toni Kroos. Pencarian mereka mengarah pada gelandang PSG Vitinha. Diario AS mengklaim bahwa pemain asal Portugal itu masih memiliki kontrak hingga 2027 bersama Les Parisiens. Hal tersebut membuatnya akan sulit untuk dibawa ke ibu kota Spanyol dengan harga kompetitif. Vitinha saat ini menjadi pemain yang lumayan diandalkan pelatih PSG Luis Enrique untuk mengisi lini tengah. Mantan penggawa SC Porto itu sudah mengoleksi 7 laga di musim ini dan sukses mendulang 1 gol bagi klub.
Timnas Indonesia kalah dari Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski pasukan Garuda menguasai jalannya pertandingan, laga yang berlangsung di Stadion Qingdao ini berakhir untuk kemenangan Cina dengan skor 2-1. Cina mencetak gol di menit 21 melalui Behram Abdueli. Zhang Yuning menggandakan keunggulan Cina di menit 44. Indonesia sempat memperkecil ketertinggalan di menit 86 melalui Tom Hae. Setelah itu tidak ada gol tercipta dan skor 2-1 untuk tuan rumah bertahan hingga babak kedua usai. Berkat hasil ini, Indonesia berada di posisi 5 klasemen dengan 3 poin, sementara Cina berada di posisi 6 dengan poin yang sama. Spekulasi siapa manajer timnas Inggris yang baru akhirnya terungkap. Thomas Tuchel dipastikan akan menjadi nahkoda baru The Three Lions. Fabrizio Romano melaporkan bahwa FA sudah sepakat untuk menjadikan Tuchel sebagai manajer baru mereka. Menurut laporan Romano, FA akan segera membuat pengumuman terkait penunjukan Thomas Tuchel sebagai manajer mereka. Saat ini agen sang pelatih sedang membereskan masalah kontrak. Ada beberapa detail yang perlu dibicarakan lebih lanjut oleh kedua pihak. Romano menyebut proses ini tidak akan memakan waktu terlalu lama.